Aku nggak tahu buat kamu yang ngeklik video ini, kalau ngerasa ngejanggal di dalam hati, aku tuh sebenarnya nggak mau loh punya perasaan benci sama orang, perasaan jelek gitu loh ketika kamu melihat seseorang. This is the sign for you. Ya, video ini untuk kamu. Aku percaya nggak ada yang kebetulan karena I've been there. Gitu kali ya bahasa Inggris. Aku pernah ada di posisi kamu, nggak suka sama seseorang. Ya, kita semua pasti pernah membenci seseorang ya. Kita punya sisi gelap di dalam diri kita. Cuma gimana caranya kamu harus pay attention sama diri kamu sendiri, sadar sepenuhnya supaya kamu nggak terjebak di perasaan itu. Aku tahu perasaan benci itu benar-benar merusak aspek kehidupan, apalagi kalau misalkan sampai dendam. Mungkin dia pernah punya salah sama kamu, bikin kamu sakit hati, membuat hidup kamu hancur, berkeping-keping gitu ya karena orang ini. Terus akhirnya kamu membenci dia ketika dia lewat di sosial media atau ketika ada seseorang yang nyebut namanya, kamu tuh kayak langsung ke-trigger. Itu nggak sehat, guys. Ada sesuatu yang harus kamu sembuhkan di dalam diri kamu. Dan di sini aku pengen kasih tahu beberapa hal, akan aku bagikan poin-poinnya di sini, dan aku harap video ini akan membuat kamu stop untuk membenci orang lain. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Oke, aku tahu beberapa mungkin di sini teman-teman nungguin dance tutorial, oke? Sekarang segmennya lagi segmen sharing dulu ya guys, karena masih awal tahun. Dan buat teman-teman yang request dance tutorial, tenang aja, aku masih ada di segmen sana ya. Karena jiwa aku ini dancer, jadi nggak mungkin dong aku ninggalin konten-konten dance aku di sosmed. Tapi karena ada beberapa hidden project yang harus aku fokusin dulu, jadi aku ada beberapa hal yang pengen aku pelajarin. Belum sempet untuk ngulik dance-dance yang kalian request. Jadi kayak I'm sorry, tungguin aja teman-teman kalau misalkan kamu masih mau setia nungguin aku di sini ya. Badan aku cuma satu, nggak bisa dibagi kemana-mana ya, aku harus fokus satu persatu supaya aku tuh nggak burn out, karena capek banget guys kalau misalkan burn out dan multitasking. Tapi di sini udah lama banget calling dari hati aku untuk membagikan topik ini di social media. Jujur ya, aku tuh dulu gampang banget cut off orang. Sebenarnya ada plus minusnya guys ketika kamu belajar untuk cut off orang. Bagusnya adalah ya, kamu nggak kena lagi energi negatif dari orang itu, kamu tetap fokus sama hidupmu, kamu belajar untuk detach ya. Detach itu kayak apa? Kamu melepaskan, kamu bener-bener 100% kamu nggak peduli sama orang itu, mau dia lagi ngapain kek, pergi kemana, ulang tahun, atau maaf, mungkin dia lagi sakit, I don't care. Kamu nggak peduli gitu loh, karena ya anggap aja dia udah jadi orang asing. Kalau misalkan seseorang itu udah nyakitin aku, ya udah bye. Ngapain aku harus berhubungan sama seseorang yang udah nyakitin hati aku gitu loh. Emangnya dia mikirin aku ketika nyakitin? Kan enggak kan? Dia berbuat seenaknya. Tapi di sini ada hal yang bikin aku sadar. Maksudnya gini, ini bukan cuma ketika orang itu menyakiti kamu, tapi pasti ada di antara teman-teman semua yang kesel sama orang padahal dia nggak ngapa-ngapain. Iya kan? Kamu pernah benci sama seseorang padahal dia nggak ada salah sama kamu. Dia kenal kamu aja enggak, tapi kenapa kamu bisa kesel banget sama dia? No, aku nggak boleh kayak gitu. Pokoknya ketika kamu mulai muncul perasaan kesel atau benci sama seseorang, kamu harus sadarin, karena kamu nggak ada hak untuk membenci dia. Tapi ketika kita belajar memaafkan, itu artinya kita tuh berdamai sama perasaan kita. Kita berdamai sama diri sendiri, bukan untuk berhubungan balik. Dan di sini ada beberapa poin. Yang pertama, benci itu adalah reaksi, bukan solusi. Kamu punya reaksi benci sama orang itu. Gini loh, ketika kamu membenci seseorang, ada sesuatu di dalam diri kamu yang kamu nggak suka, itu ada di dia. Ngerti nggak sih guys? Contohnya kayak haters. Apa? Refleksi. Ketika ada sesuatu yang kamu gak suka di dalam diri kamu, tapi itu ada di orang lain, kamu limpahkan luka ke orang itu. It's a crab mentality. Kamu pernah lihat gak di sosmed? Banyak banget komen-komen yang semua akan pret pada waktunya. Ketika ngelihat postingan orang yang bahagia sama pasangannya, dia berbunga-bunga, romantis banget, chemistry-nya, wah, followers pada kelepek-kelepek gitu ya. Terus tiba-tiba ada satu komen, semua akan pret pada waktunya. Ngeselin gak sih guys? Ngeselin banget. Kenapa harus kayak gitu? Kenapa kamu tidak suka melihat pasangan ini bahagia? Itu kan pasti ada sesuatu di dalam diri kamu yang belum kamu sembuhkan. Terus kamu kayak melemparkan luka itu ke postingan orang lain. Kamu gak mikirin perasaan orang itu ketika membaca komen kamu. Itu karena kamu meluapkan emosi ke dalam postingan itu. Ingat ya, benci itu gak menyelesaikan masalah, tapi malah nambah masalah. Benci itu ya, perasaan yang bikin kamu terus di dalam siklus itu. Kamu kayak lari nih. Lari terus, tapi di dalam lingkaran itu. Nggak keluar-keluar. Mau sampai kapan?
sampai kamu sadar sendiri. Kalau misalkan kamu masih ada perasaan benci, berarti kamu masih terjebak di dalam luka masa lalu. Entah ya, semua orang kan punya luka yang beda-beda ya. Ada yang mungkin udah 10 tahun yang lalu atau baru sebulan yang lalu. Kamu masih mengingat memori itu yang tersimpan di alam bawah sadar. Cut off adalah perlindungan untuk diri kamu sendiri. Itu bukan hukuman ya. Jadi kalau misalkan kamu benar-benar mau move on dari seseorang atau move on dari kejadian, kamu coba, aku nggak tahu ini tips aku ya, ketika aku pengen move on dari seseorang, yang pertama harus maafin dulu dong. Kamu maafin sambil kamu blok semuanya. Jadi gini, kalau aku ya, aku akan blok semua sosmed dia, nomor dia, pokoknya sampai nggak ada akses untuk bisa melihat dia lagi. Biar apa aku kayak gitu? Biar aku tuh bisa fokus untuk sembuhin diriku. Ketika aku fokus menyembuhkan diriku, terus tiba-tiba postingan dia lewat, kita keinget apa? Keinget memori yang menyedihkan itu. Jadi kayak keinget lukanya dari orang itu. Makanya aku nggak mau. Aku benar-benar harus pulih, harus sembuh, menghilangkan rasa benci ini, memaafkan orang itu, maafin diri sendiri, maafin keadaan yang udah berlalu. Nah, ketika udah maafin nih ya, ketika perasaan udah netral, aku mulai santai. Jadi aku kayak unblock semuanya, aku lihat foto-foto dia lagi, aku unblock nomornya, biasa aja. Nggak ada perasaan apa-apa karena aku udah fully sembuh gitu loh. Jadi ketika ada orang yang ngomongin dia depan aku, ada yang sebut nama dia, I'm fine. Aku baik-baik aja, nggak ada perasaan panas, deg-degan, nggak sih guys. Memaafkan itu proses kan, proses internal, bukan rekonsiliasi. Jadi kalau misalkan kamu maafin, itu nggak diwajibkan dan nggak harus kamu balikan lagi sama dia. Temen udah nyakitin kamu, temen udah nipu kamu sampai nilep uang ratusan juta. Kamu maafin, tapi kamu nggak perlu lagi berhubungan sama dia. Karena apa? Karena kamu belajar dari kesalahan. Jangan lagi kerja sama dia. Nanti uangnya ditilep lagi, kayak gitu. Jadi ibaratkan, kamu sudah memaafkan, jangan sampai kamu jatuh di lubang yang sama. Kebencian ini kan bikin kita berubah jadi versi yang paling buruk ya. Ketika kamu benci sama seseorang, aduh, penampilan kamu, fisikmu, kesehatanmu, itu sangat terpengaruh guys. Mungkin kelihatannya kamu kayak cakep gitu ya, looks-nya cakep, bagus gitu. Tapi ketika kamu ada sentilan kebencian gitu ya, wah langsung hancur sih. Orang gak bisa ngeliat kecantikan kamu, orang gak bisa ngeliat kegantengan kamu. Ya karena penuh dengan aura negatif ini. Ketika rasa benci ini muncul, pahamilah bahwa aku gak mau berubah jadi orang yang kayak gini. Pasti gak enak dong ngejalanin hidup yang penuh dengan rasa ngeganjel gitu loh di dalam hati. Dan satu hal juga, aku ketika mulai kesal sama seseorang atau mulai benci sama seseorang, aku belajar untuk analisis. Nah, menganalisis emosi aku. Jadi, aku tuh memang punya karakter overanalyze ya guys, jujur aja. Tapi, overanalyze ini aku pakai untuk membreakdown semuanya. Jadi, ini yang membuat aku ke distract dari emosi. Analisis mengalahkan emosi, iya, kayak gitulah bahasanya. Jadi, ketika aku mulai muncul nih ya, sisi detektif, jiwa analisis aku ya, mungkin muncul juga jiwa psikologi aku, itu aku lupa dan ke distract rasa emosi marah itu. Contohnya apa? Jadi gini, ketika aku mulai kesal sama seseorang, I take my time, aku pengen sendirian dulu, aku analisis breakdown semuanya kenapa dia kayak gitu ya. Aku cek latar belakangnya. Ini cara aku ya guys, nggak tahu deh ini ampuh di teman-teman atau enggak, tapi bagi aku ketika aku cek latar belakang seseorang yang tadinya aku benci, aku jadi kasihan sama dia. Kenapa dia kayak gini ya? Yuk kita breakdown, kita lihat. Oh, dia dulu kayak gini. Di umur segini dia dibully. Di umur segini dia kayak begini. Dia nggak dicintai di dalam keluarganya. Makanya dia begitu di lingkungan sekolah. Pokoknya aku tuh selalu analyze everything. Ketika mulai benci sama seseorang, kenapa dia kayak gini? Cara dia bertumbuh di dalam keluarganya kayak begini loh. Oh, ternyata dia nggak diperhatiin sama mamanya. Dia pernah dipukul sama mantannya. Dia pernah diginin. Jadi kayak, hop, aku tahu jawabannya kenapa dia kayak begitu. Dia punya masa lalu yang menyedihkan. Disitulah perasaan benci berubah jadi empati. Coba deh kamu pakai cara ini. Menurut aku, sifat analisis aku ini ampuh banget guys. Kalau misalkan baru belajar nyoba untuk analisis orang, rada enak ya, karena kamu ngeliatin wajah dia mulu kan. Karena kan lagi mode analisis nih. Aku cek sosmednya, aku lihat following dia, aku scroll semua sampai postingan dia di bawah. Aku cek captionnya, ternyata aku nggak ada hak untuk membenci dia. Let them.
aku mulai tertarik sama buku Let Them guys. Tapi aku belum ada kesempatan untuk beli buku Let Them karena aku ada 4 buku yang masih aku baca. Oke, back to the topic. Pokoknya analisis itu akan mengalahkan emosi kamu ketika kamu lagi mode kritis gitu ya. Kamu akan lupa dengan perasaan itu dan jadinya kamu realize gitu loh, sadarkan. Poin selanjutnya, banyak orang yang menyakiti karena tidak pernah diajari untuk mencintai dengan benar. Ini masih ada kaitan dengan pembahasan aku sebelumnya ya. Ketika kamu benci sama seseorang, aku kan cek tuh latar belakangnya. Oh, latar belakangnya karena dia tidak dicintai guys, makanya dia kayak begitu. Karena dia nggak tahu how to love. Gimana caranya mencintai orang dengan murni. Dia nggak tahu itu, dan ketika dia melakukan itu kepada kamu merasa nggak dicintai sama dia ya karena dia nggak pernah dicintai, nggak pernah diajarin guys. Turun-temurun gitu loh dari keluarganya, turun ke dia. Banyak banget ternyata loh orang yang aku temuin, cowok-cowok gebetan-gebetan aku sebelumnya yang mungkin aku merasa tidak dicintai, terus dia orangnya kenapa kayak begini ya karena pandangan hidupnya kayak begitu guys. Aku tipe orang yang bahasanya, aku nggak mau melebihkan diri sendiri tapi I'm so high sensitive person. Kamu bisa ambil contoh dari ini deh, Fior ya, Civior, you know lah, Civior itu sangat mencintai Ko Vincent kan, kita tahu cewek yang bucin, baik, tulus, polos, apa adanya, benar-benar murni. Karena apa? Karena keluarganya penuh cinta. Makanya Civior itu siap punya anak, pengen banget nikah gitu ya karena dia udah siap ketika jadi ibu, dia bisa memberikan cinta itu sepenuhnya buat anaknya, si Vinika itu kan. Itu semua dari lingkungannya, jadi latar belakang Civior ini yang penuh cinta dari keluarganya, makanya dia sangat full of love gitu loh orangnya. Makanya orang yang penuh kasih sayang di dalam keluarganya, itu nggak pernah nyakitin orang kan. Aku nggak punya hak untuk membenci, tapi aku punya hak untuk memilih. Kita bisa memilih siapa aja orang-orang yang harus kita jaga jarak, dan kita juga nggak punya hak untuk mengontrol orang. Orang tuh nggak bisa kita kontrol guys. Manusia tuh nggak bisa kita ubah sumpah. Mau kamu bilangin berkali-kali kalau dia nggak mau berubah, nggak akan berubah. Jadi don't waste your time, protect your energy, nggak usah peduliin orang itu. Percaya deh, empati itu bikin hidup terasa lebih enteng, ringan banget rasanya. Pokoknya kalau kamu udah maafin orang, kamu mengubah mindset yang tadinya kesel jadi menganalisis dia ya, kamu udah tahu latar belakang dia, pasti kayak langsung tenang guys. Karena kamu tahu setiap perbuatan seseorang itu ada penyebabnya. Kita nggak tahu penyebabnya apa gitu loh, kenapa dia bisa kayak gitu. Berhenti untuk membenci orang, bukan demi orang itu, tapi untuk diri kamu sendiri, demi kedamaian hati kamu. People come and go, tapi ada juga people come and stay kan nantinya. Jadi setiap orang yang datang ke hidup kamu itu ada tujuannya guys, ada purpose-nya. Kayak kamu ketemu aku, itu ada tujuannya. Kenapa kamu bisa tertarik nonton aku? Kenapa kamu subscribe aku guys? Coba aku tanya sekarang. Coba jawab di kolom komentar ya. Kenapa kamu subscribe aku? Kenapa kamu tertarik nonton video aku sampai di detik ini? Itu pasti ada tujuannya. Mungkin aku memberikan jawaban atas semua pertanyaan kamu. We don't know. Kita nggak tahu kita bakal ketemu siapa aja. Nanti kamu akan aware dengan jawabannya, aware dengan hasilnya di masa depan nanti. Kita mungkin nggak tahu jawabannya sekarang. Tapi nanti kamu akan tahu guys. Dan kamu akan merasa bersyukur. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Aku seneng banget udah sharing topik yang sangat menarik. Kalau misalkan teman-teman ada tips lain, boleh komen di kolom komentar. See you on the next video. Bye-bye!